Juventus ditahan imbang Cagliari, Thiago Motta akui kelengahan tim. Pelatih Juventus, Thiago Motta, mengakui bahwa timnya lengah saat ditahan imbang 1-1 oleh Cagliari dalam laga lanjutan Serie A. Meskipun sempat unggul lebih dahulu, I Bianconeri gagal mempertahankan keunggulan dan harus puas berbagi poin dengan tim tamu. Pertandingan yang digelar di Allianz Stadium pada Minggu, 6 Oktober 2024. Ini awalnya berjalan mulus bagi Bianconeri. Dusan Vlahovic membawa tuan rumah unggul melalui eksekusi penalti di menit ke-15, setelah Sebastiano Luperto dinyatakan melakukan handball di kotak terlarang. Namun, gol tersebut menjadi satu-satunya torehan Bianconeri meski mereka tampil dominan sepanjang laga. Cagliari berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-88. Pelanggaran Douglas Luiz terhadap Roberto Piccoli membuat wasit kembali menunjuk titik putih. Razvan Marin yang menjadi algojo sukses menaklukkan kiper Juve, Michele Di Gregorio, sekaligus menyamakan skor. Juve tampil menguasai bola dengan 74% penguasaan serta mencatatkan 21 percobaan tembakan, namun hanya satu yang berbuah gol. Motta pun mengakui kegagalan timnya dalam memanfaatkan peluang dan menutup pertandingan lebih awal. Kami mendominasi babak pertama setelah mencetak gol, tapi justru memilih bermain aman. Seharusnya kami terus menyerang, ungkap Motta kepada DAZN di babak kedua, meski menciptakan peluang. Selalu ada ancaman Cagliari bisa bangkit. Inilah yang perlu kami perbaiki. Kami kesulitan mengunci kemenangan dan memberi kesempatan lawan untuk menyamakan skor, tambahnya. Dengan hasil imbang ini, Juventus menutup pekan dengan berada di posisi ketiga klasemen sementara Serie A dengan 13 poin, tertinggal 3 poin dari Napoli di puncak klasemen. Artemio Franchi jadi saksi tumbangnya AC Milan dari Fiorentina. AC Milan gagal meraih poin saat ditumbangkan tim tuan rumah Fiorentina 1-2 dalam lanjutan Serie A 2024-25 pekan ke-7 di Stadion Artemio Franchi pada Senin 7 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat. Drama 3 penalti gagal mewarnai kemenangan atas AC Milan. David De Gea jadi pahlawan bagi La Viola Fiorentina yang memulangkan skuad asuhan Paulo Fonseca dengan tangan hampa. 2 gol Fiorentina dicetak oleh Yacine Adli dan Albert Gudmundsson. Milan sempat membalas melalui Christian Pulisic, tetapi 2 penalti mereka gagal. Kekalahan ini membuat Milan tertahan di peringkat ke-6 klasemen sementara dengan 11 poin, sedangkan Fiorentina tidak beranjak dari peringkat ke-11 dengan 10 poin dari 7 pertandingan. Demikian yang dilansir laman resmi Liga Italia. Dengan kekalahan ini praktis AC Milan sekaligus mengakhiri kemenangan beruntun Milan di Serie A. Sejumlah pemain tampil di bawah ekspektasi, dengan beberapa kesalahan fatal yang turut berkontribusi pada hasil akhir. Berikut adalah ulasan performa pemain rossoneri dalam pertandingan ini. Kekalahan ini mengungkapkan beberapa kelemahan Milan yang perlu segera diperbaiki. Terutama di lini pertahanan, kesalahan individu seperti yang dilakukan Tomori dan kurangnya ketajaman di lini depan menjadi faktor utama dalam kekalahan ini. Paulo Fonseca tentu perlu merotasi tim dan mempertajam strategi untuk menjaga Milan tetap berada di jalur kemenangan. Naluri Marcus Thuram semakin buas di area gawang lawan musim ini. Penyerang Inter Milan, Marcus Thuram semakin berkembang menjadi sosok dengan insting mematikan pada musim 2024 hingga 2025 ini. Hal ini disorot surat kabar asal Milano, Gazzetta dello Sport, seperti dilansir Internews, bahwa Thuram menunjukkan betapa mematikan instingnya dalam membobol gawang. Dengan mencetak hat-trick saat kemenangan atas Torino dengan skor 3-2 di pekan ke-7 Serie A 2024-25, Minggu, 6 Oktober 24, dini hari waktu Indonesia Barat, di awal karirnya, pemain asal Prancis ini sebagian besar bermain sebagai pemain sayap. Thuram mengandalkan kecepatan dan kemampuan menggiring bolanya untuk memberi ancaman di area sayap selama waktunya bersama Sochaux dan Guingamp di negara asalnya, Prancis. Kemudian pada tahun 2018 Thuram pindah ke Bundesliga bersama Borussia Mönchengladbach. Selama 4 musim di Gladbach, ia mulai menunjukkan keserbagunaannya. Berbagai pelatih Gladbach mulai menggunakan Thuram sebagai gelandang serang, second striker, atau bahkan penyerang tengah. Inter mengontrak Thuram dengan niat yang jelas untuk menjadikannya penyerang murni. Direktur olahraga Nerazzurri, Piero Ausilio adalah dalang di balik transfer tersebut. Ia selalu menilai Thuram sebagai pemain dengan kualitas yang tepat untuk bermain dalam kemitraan penyerang. Dan musim lalu, pemain Prancis itu benar-benar bersinar. Ia beradaptasi dengan sangat cepat dengan formasi 3-5-2 Inter. Dan menemukan chemistry yang bagus dengan kapten Nerazzurri, Lautaro Martinez di lini serang. Namun, Thuram tidak terlalu produktif. Sebaliknya, ia menghadirkan kombinasi assist dan gol, serta manuver-manuvernya di lini depan. Namun, di musim ini, Thuram semakin menjadi ancaman mematikan bagi pertahanan lawan. Pemain berusia 27 tahun itu juga menunjukkan kehadiran yang lebih tajam di area penalti. 3 gol yang ia cetak ke gawang Torino menjadi bukti betapa Thuram telah menjadi penyerang sejati. Optimisme Davide Frattesi yang lebih percaya diri musim ini. Davide Frattesi mengatakan bahwa ia memiliki rasa percaya diri yang lebih di awal musim ini bersama Nerazzurri. Frattesi berbicara kepada Inter TV menjelang pertandingan Serie A melawan Torino. Ia menekankan bahwa pekerjaan belum selesai untuknya. Malam ini kami menghadapi tim yang hebat.
Saya akan menyamakan mereka dengan Bologna musim lalu. Karena mereka sangat terorganisasi. Kami harus memberikan segalanya di lapangan karena akan sangat sulit untuk menang. Musim ini saya lebih percaya diri. Saya melanjutkan pekerjaan yang saya mulai musim lalu, tapi ini sama sekali belum selesai. Theo Hernandez terancam absen 2 laga usai kartu merah kontroversial di akhir laga. Theo Hernandez menghadapi skorsing setelah menerima kartu merah pada akhir pertandingan saat AC Milan kalah 2-1 dari Fiorentina. Insiden ini menambah catatan negatif pada malam yang memang tidak berjalan baik bagi sang bek kiri. Hernandez mendapatkan kartu merah setelah peluit tanda berakhirnya pertandingan karena memprotes dengan keras terhadap wasit Luca Pairetto. Tindakan ini terbilang tidak perlu, terutama mengingat posisinya sebagai kapten tim, yang seharusnya menjadi contoh bagi rekan-rekannya. Kartu merah tersebut kemungkinan akan membuat Theo absen selama 2 pertandingan, karena penghinaan atau pelanggaran terhadap ofisial pertandingan umumnya dihukum skorsing 2 laga. Penampilan Theo Hernandez sepanjang laga juga tidak menunjukkan performa terbaiknya. Ia menyebabkan penalti bagi Fiorentina setelah menjatuhkan Dodo, meski penalti tersebut berhasil ditepis oleh Mike Maignan. Selain itu, ia sendiri gagal mengeksekusi penalti yang diberikan kepada Milan. Meski begitu, Hernandez sempat memberikan assist untuk gol Christian Pulisic, salah satu momen positifnya malam itu. Namun, insiden kartu merah menambah kekecewaan, terutama karena AC Milan akan kehilangan satu-satunya bek kiri yang tersedia. Dengan cederanya Alessandro Florenzi dan Davide Calabria, absennya Hernandez akan menambah kesulitan bagi pelatih Paulo Fonseca dalam memilih pengganti di posisi tersebut. Striker Roma, Dybala berharap fit saat lawan Inter Milan. Striker AS Roma, Paulo Dybala berharap bisa fit 100% saat laga melawan Inter Milan setelah jeda internasional Oktober ini. Demikian menurut laporan Corriere dello Sport via Internews, bahwa pemain Argentina itu mengalami cedera otot, tetapi berharap bisa kembali beraksi saat laga berat melawan Nerazzurri. Dybala tentu saja masih menjadi pemain kunci bagi Giallorossi, di mana ia telah menjadi sumber utama gol, assist, dan kreativitas di sepertiga akhir lapangan bagi mereka sejak bergabung dengan status bebas transfer dari Juventus pada musim panas 2022. Namun, performanya itu terhenti lantaran cedera, seperti yang sering ia alami saat masih berada di Juventus. Dybala tidak mengalami cedera yang sangat serius. Namun, kondisinya membuat mantan pemain Palermo itu absen di beberapa laga. Dybala belum dapat bermain dalam pertandingan Serie A kemarin melawan Monza. Namun, pemain berusia 30 tahun itu berharap dapat pulih dari cedera tepat waktu untuk pertandingan berikutnya melawan Inter di pekan ke-8 Serie A setelah jeda internasional. Menurut Corriere, Dybala yakin bisa memulihkan kebugarannya selama jeda kali ini. Dybala sejauh musim ini baru mengemas 1 gol saat melawan Udinese pada pekan ke-5 Serie A. Persaingan Scudetto musim ini lebih sulit, Inter Milan harus benahi lini pertahanan. Gelandang Inter Milan, Henrikh Mkhitaryan mengakui bahwa persaingan gelar Serie A musim 2024 hingga 2025 ini lebih berat dan ketat ketimbang musim lalu. Dalam sesi wawancara dengan Rai Sport via Internews, Mkhitaryan juga menilai lini pertahanan Nerazzurri masih tampil buruk saat kemenangan 3-2 atas Torino kemarin. 6 Oktober 2024, pemain Armenia itu diwawancarai Rai Sport via Internews. Setelah timnya menang 3-2 di Serie A atas Torino, Inter berhasil memenangkan kedua pertandingan terakhir mereka di Serie A, yakni melawan Udinese dan Torino. Kedua laga ini dimenangkan Inter dengan skor 3-2, tentu saja. Kemenangan beruntun ini penting bagi Inter, namun, ada tanda-tanda peringatan di balik kemenangan itu. Pasalnya, Inter menderita kebobolan 4 gol hanya dalam 2 laga tersebut. Inter juga kebobolan 2 gol saat kalah 1-2 di laga Derby Milan. Musim lalu, rekor pertahanan Inter menjadi landasan kesuksesan mereka di Serie A. Namun kali ini, Nerazzurri kesulitan untuk kembali ke performa seperti itu. Oleh karena itu menurut Mkhitaryan, Inter harus melakukan perbaikan di pertahanan, terutama karena musim ini persaingan Scudetto lebih sulit. Mkhitaryan mengatakan bahwa pendekatan pertahanan Inter harusnya bersifat kolektif daripada individual. Kami harus bertahan bersama, ujar mantan gelandang Arsenal dan Manchester United itu setelah kemenangan atas Torino. Kami kebobolan banyak gol saat ini, kami dapat meningkatkan aspek itu selama jeda. Kami sadar bahwa kami tidak boleh terus bermain seperti ini dalam bertahan. Kami berusaha untuk meningkatkannya. Mempertahankan gelar Serie A musim ini tidak mudah, karena banyak tim yang telah memperkuat diri. Ini akan menjadi musim yang sangat sulit.